Assalamualaikum Mama, nama saya Permana. Galau nih Mah, kadang-kadang keimanan saya tuh kerasa kendor Mah. Jadi kalau mau buat beramal soleh suka berat banget Mah. Nah, saya minta kiat-kiatnya dari Mama. Gimana caranya biar keimanan dan amal soleh saya tuh biar nggak kendor Mah. Seperti apa kiat-kiatnya Mah? Mohon penjelasannya ya Mah. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya tak membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pemirsa di TV One dimanapun Anda berada? Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu, selalu kita nanti-nanti demi mendapatkan ilmu. Dimana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya, dan hari ini di studio rumah Mama Dede juga sudah hadir ibu-ibu, nih kakak-kakak, mbak-mbak dari mana nih? Pengajian Al-Ikhlas Rawamangun, Jakarta Timur. Iya, Mah. Rawamangun ya. Alhamdulillah. Iya, dari Majelis Taklim Pengajian Rawamangun. Al-Ikhlas Rawamangun, Jakarta Timur. Mah. Oke, dekat. Dekat sekali ya, memang dari lokasi kita mengambil gambar ini dekat Mah gitu kan. Nah, sama juga dekat dengan yang namanya keimanan. Tapi kadang dalam kondisi tertentu keimanan seseorang tuh bisa menjadi naik dan juga bisa menjadi turun. Al iman yajid wa yanqus, naik turun. Betul, ini seperti ada pertanyaan dalam sebuah tayangan tadi ya Mah. Dia tuh pengen banget bisa merawat keimanannya sehingga dia juga bisa merawat amal solehnya. Oke. Nah ini yang sulit dilakukan oleh dirinya dan mungkin juga saya pribadi juga. Dan mungkin jamaah di rumah. Bagaimana caranya kita bisa merawat keimanan dan juga amal soleh kita Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya iman dengan amal soleh selalu bergandengan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau iman ada, harus ada amal soleh. Kalau amal soleh ada, harus ada iman. Kalau ada orang mengaku beriman, tidak beramal soleh, imannya nggak diterima. Kalau ada orang beramal soleh tapi tidak beriman, amal solehnya nggak diterima. Kenapa? Tujuan utama kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ada dua. Yang pertama, hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Hablum minallah, buat ibadah. Artinya kalau ada orang hidup di alam dunia tidak ibadah kepada Allah, tidak sesuai ciptaan awal manusia. Dua, manusia diciptakan oleh Allah untuk berhablu minanas, bermuamalah. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, khalifatullah fil ard. Yang namanya iman
dengan amal soleh. Hablum minallah dengan hablum minnas harus bergandengan. Masya Allah. Contoh, Anda silakan lihat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka semua penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa dia? Amanu wa amilus solihat. Kenapa amanu dan amilus solihat bergandengan? Karena amilus solihat realisasi dari amanu. Kalau orang banyak berzikir dengan lidahnya, tapi kepada orang lain dia jahat, maka zikirnya tidak akan diterima oleh Allah. Kekuatan ibadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengi dengan bagaimana perbuatan kita kepada orang lain. Bukankah orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan hidupnya lebih baik orang yang beriman dan beramal soleh? Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuyanahu hayatan thayyibah wa najziyanahum bi ajri ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, dan mereka beriman kepada Allah, aku jadikan hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Amin. Aku berikan kepada mereka pahala yang lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Anda bayangkan? Dalam An-Nahl 97 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, barang siapa yang beramal, baik yang beramal seorang laki-laki maupun seorang perempuan, artinya beramilus solihat, dan mereka beriman kepada Allah, tuh bergandengan kan antara amal soleh dengan amilus solihat, maka hidup mereka aku janjikan lebih baik daripada kemarin. Ini janji Allah. Kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dari janjinya. Kata Allah, siapapun di antara kalian yang beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, dan mereka ini beriman kepada Allah, bergandengan kan iman dengan amal soleh, janji Allah apa? Akan aku berikan kehidupan yang lebih baik daripada kemarin. Belum selesai, aku berikan pahala lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Luar biasa bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maaf, yang namanya iman, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Kalau lagi ngaji kayak begini, kayak pada orang beriman banget kita, kayak orang paling bener. Pulang di pengajian, kadang-kadang ngerumpi ngomongin orang, marah sama suami, marah sama mertua, nggak suka sama ipar dan seterusnya. Lagi turun iman kita. Bagaimana biar iman kita tetap mantap di atas? Yang pertama, mantapkan iman kita dengan majelis sholihin. Duduk bersama orang-orang soleh. Insya Allah nih, majlis taklim apa tadi Bedu ini? Al-Ikhlas Rawamangun. Al-Ikhlas Rawamangun. Ya. Ini anggotanya semuanya ikhlas yang tinggal di Rawamangun. Amin. Dari hati yang paling dalam. Kemudian mereka beramal soleh. Masya Allah. Kenapa pergaulan kita harus dengan berbareng dengan orang yang soleh? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. At-Taubah 119. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan sudah bersama-sama dengan orang-orang yang benar, yang jujur, yang soleh. Karena lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Lingkungan akan berikan kontaminasi kepada kita. Kalau kita orang baik bergaul dengan orang baik, insya Allah kita kebawa baik. Amin. Kita orang soleh bergaul dengan orang soleh, insya Allah kita semua jadi soleh. Saling menjadarkan. Ini makanya majelis sholihin. Cukupkah? Belum. Yang kedua, tadabbarul Quran, Al-Quran ditadaburkan. Ini menyebabkan iman kita tetap mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin. Amin, amin. Jadi artinya bahwa keimanan seseorang itu bisa dilihat juga dari amal solehnya ya, Mas. Betul. Tidak akan terlihat atau tidak dinyatakan beriman jika dia tidak melakukan sebuah amal Ya. atau perbuatan amal soleh gitu ya, Pak ya. Amal soleh realisasi, Amal soleh aplikasi dari keimanan. Amal Penjabaran soleh, lah, penjabaran. amal soleh adalah aplikasi atau penjabaran dari keimanan. Betul. Kalaupun seseorang melakukan sebuah amal soleh tanpa didasari oleh keimanan juga tidak ada artinya. Tidak akan diterima. Karena dasarnya apa dia melakukan Betul. amal soleh ini? Karena Allah kan Karena harusnya. Allah. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak karena Allah kan. Oke, baik Mama. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Mama ya. Mangga. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama.
Baik ya Pak, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan lanjutkan kembali bagaimana kita merawat keimanan dan Tadi yang juga amal pertama, soleh. untuk merawat keimanan biar mantap. Biar tidak mantap iman luntur. kita. Yang pertama, majalisus sholihin. Nah, Duduk dengan orang-orang duduk baik, benar, orang soleh. orang soleh. Yang kedua, tadabbarul Quran. Yang namanya Al-Quran hudal linnas. Babayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Makanya Quran tidak cukup hanya kita baca. Baca terjemahnya, mana maksudnya, tujuannya, isinya diamalkan. Namanya mentadaburkan Al-Quran. Kalau kita mentadaburkan Al-Quran, maka kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Coba kalau kita Quran hanya dibaca tanpa mengerti isinya, kelakuan kita akan berubah. Benar nggak, Du? Betul Pak. Kalau kita tahu isinya, maka kita akan mengamalkan daripada isi daripada Al-Quran tadi. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yunus 57. Hai manusia, telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Makanya wajib hukumnya mentadaburkan Al-Quran. Biar kita bisa mengamalkan isinya, maka iman kita tetap mantap. Karena tahu bagaimana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat di dalam Al-Quran yang ditadaburkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran dikasih syafaat pada hari kiamat bagi siapapun yang membacanya. Masya Allah, luar biasa. Pahala membaca Al-Quran bukan satu ayat, apalagi satu ain, tapi per huruf. Alif lam mim 3 huruf. Satu hurufnya pahalanya 10. Diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Masya Allah luar biasa. Makanya Al-Quran ditadaburkan oleh kita. Itu buat Apalagi buat yang sudah bisa membaca Al-Quran mah. Buat yang belum bisa, yang belajar 2 pahalanya double ya Pak. pahalanya double. Pahala membaca, pahala belajar. Makanya jangan begini, mumpung pahalanya 2, salah, kapan bisanya gitu kan. Belajar mulu ya. Belajar mulu, kapan bisanya. Wajib kita wajib. memotivasi diri, wajib bisa dan bisa sebagai seorang muslim. Oke, baik. Setelah membaca Al-Quran, setelah mentadaburkan Al-Quran, kemudian apa lagi? Ketiga. Holwul batni, sering mengosongkan perut. Maksudnya banyak puasa sunat di samping puasa wajib. Kenapa dengan puasa? Bisa menguatkan iman dan amal soleh kita. Dengan kita berpuasa, Masya Allah, jam 11, jam 1 lapar. Tadi jam 4 udah makan kenyang. Apalagi fakir miskin. Aus. Padahal tadi setengah 4, jam 4 udah minum sampai kenyang. Sekarang aus. Terpikirkan oleh kita, kita mah yang puasa. Dur maghrib nasi pulen, panas. Ngepul. Panggang hayam. Ngebul. Sambal goreng merah. Wih, sop iga. Emping yang segede-gede gini. Enak banget. Fakir miskin, tidak tahu jam berapa mereka makan. Tidak tahu apa yang mereka makan. Diharapkan dengan kita berpuasa, timbul belas kasihan kepada fakir miskin. Kemudian apalagi? Qiyamul lail, surat malam. Tiap ada permasalahan hidup, kerjakan sembahyang malam. Bukan perintah Nabi, bukan perintah Rasul, tapi langsung Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Jadi kenapa dengan iman dan beramal soleh kita hidup bukan hanya memikirkan kebutuhan individu, tapi wajib memikirkan orang lain. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita manusia membutuhkan orang lain. Jangan jauh-jauh. Senyum butuh orang nggak, Bu? Butuh mah. Kita di TV ini berapa kameramen? Iya. Dipanggil berapa orang yang kerja? Yang nongol cuma mamah, bedu, sama jamaah, sama nabawi. Yang kerja berapa puluh orang di belakang. Kita ini selalu hidup berhubungan dengan orang lain. Makanya saya minta kepada pemirsa semuanya, ketika kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan egois. Ya Allah, berikan kepada saya, keluarga saya rezeki yang banyak. Amin. Salah. Bukan hanya saya dan keluarga saya, semuanya. Semuanya. Biar kita bisa nolongin orang. Makanya doanya ada muslim. doanya, ya Allah minta rezeki yang banyak. Niatkan buat begal ibadah kepadamu. Kalau kita hanya mikirin pribadi, yang dapatkan cuma kebutuhan kita. Kalau kita mikirin orang banyak, insya Allah Allah berikan yang banyak pula. Contoh nih biar gampang, Bro. Ya, Mas.
Ini misalnya naon teh paralon. Paralon, tahu paralon? Buat menyalurkan air, Ya, paralon. saluran air. Ini keran. 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 Oke. Ini keran keluarga, suami istri anak-anak. Keluar. Keran keluarga besar, mertua, ipar, Ya. orang tua. Ini keran anak yatim, Ya. keran fakir miskin. Baik. Kemudian keran masjid, musola, pesantren. Seandainya 5 keran dibuka semuanya, air yang ngalir ini gede nggak? Deras. Deras kan? Trrr. Mama tanya, paralonnya kelewatan ini basah nggak? Basah. Paralon yang kelewatan basah nggak? Basah, Mang. Maksudnya apa? Kalau kita minta sama Allah rezeki yang banyak, digelontorkan keluarga besar kita, keluarga orang tua, keluarga mertua kita, anak yatim, fakir miskin, masjid, lingkungan, dan sebagainya, kita yang kelewatin pun ikut basahnya. Ngerti nggak? Ngerti. Makanya pikirkan orang lain. Berbeda sekarang. Kalau ada orang berpikir hanya buat kebutuhan pribadi, keluarga saya tidak memikirkan orang lain, ini kan cuma satu nih Dadang, ini pada nutup. Ya. Ngalir nggak? Ngalir, tapi Tapi kecil. kecil. Betul, pintar beduk. Makanya yang namanya amanu dengan amilus solihat harus berjalan dengan seimbang. Berjalan bersamaan, tidak bisa dicerai pisahkan. Jangan kita jadi orang yang egois. Anda bayangkan, ya Allah jadikan keluarga kami sakinah, mawadah, warahmah. Doakan juga pemimpin kita. Keluarga kita yang sekeluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Di negara kita, se-RW, se-RT, sekelurahan. Kata semua, aman nggak kita? Tidak aman. Tidak. Makanya doakan juga oleh kita, lingkungan kita, bangsa kita, negara kita. Jangan egois. Inilah caranya meningkatkan iman kita, meningkatkan juga amal soleh kita. Karena merupakan kebutuhan kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Jadi untuk mempertahankannya iman kita dengan 4 resep. Majelis Solihin, Tadabarul Quran, Hulwul Bati, Qiyamul Lail. Kenapa Qiyamul Lail? Ibaratnya begini. Kalau saya ada keperluan sama anak saya di kantor, siang-siang lagi hari kerja, sibuk nggak? Sibuk, padat. Kemungkinan tidak bisa diterima. Iya. Berbeda tengah malam lagi kosong. Begitu pun langsung diterima. Benar nggak? Iya. Ini maksudnya. Langsung diterima oleh Allah. Ada masalah apapun dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, langsung bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tokcer langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Biar mantap iman kita, biar mantap amal soleh kita, kerjakan yang 4, insya Allah Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. At-Tin ayat 6. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bagi mereka diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Semoga kita termasuk golongan yang ini. Amin. Semoga kita termasuk golongan yang melakukan 4 tadi ya, Ma. Betul. Agar keimanan dan amal soleh kita tidak dapat terpisahkan. Pertama, berkumpul dengan orang soleh, kemudian melakukan yang namanya Mentadaburkan Al-Quran. sering mengosongkan perut dan sholat di malam hari. Hebat beduk. Nah, Ma, Sekarang tinggal pelaksanaannya. nah pelaksananya juga kebetulan Zara, Ma, sekarang sedang berada di lapangan menjemput pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Oke. Dan nanti setelah ini juga Zara akan masuk, Ma. Sip. Ya, nanti biasanya Zara kan juga akan mempersilakan jamaah yang ada di studio untuk bisa bertanya kepada Mamah Dede. Ya, silakan siapkan pertanyaannya, nanti ditanyakan langsung kepada Mama, akan dijawab setelah segmen berikut ini. Nah, nih sebentar lagi juga Zara akan masuk nih, Ma. Oke. Sebentar lagi Zara datang nih. Oh, habis dari luar kelilingan dia. Iya. Nyari-nyari pertanyaan. Nah, tapi kita lihat dulu nih, Boleh. Mah, tayangan berikut ini nih, Mah. Mm-mm. Silakan Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rumah Mama Dede, hari ini Zahra sedang berada di luar. Zahra mau cari masyarakat yang punya kegalauan nih hari ini. Mungkin punya pertanyaan juga untuk dijawab oleh Mama Dede. Langsung yuk kita cari. Mana ya? Wah, ini nih kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Zahra yang di rumah Mama Dede ya? Iya, dengan Mbak siapa? Mbak Sofia. Oh, Sofia. Kebetulan hari ini Zahra lagi keliling mau cari pertanyaan untuk disampaikan ke Mama Dede. Punya kegalauan gak nih? Punya banget, Mbak. Apa Jadi kegalauannya? kan, kebetulan aku ini masih remaja. Aku pasti ada rasa labil. Aku tuh sholat jalan terus, ngaji juga tetap. Tapi kenapa aku tuh selalu merasa imannya tuh kadang futur, turun naik gitu. Nah, gimana ya Mbak cara ngatasin hal tersebut?
Oke, kalau gitu pertanyaannya adalah gimana supaya bisa istiqomah beramal soleh, tapi juga keimanannya kuat biar nggak tergoda sama godaan setan untuk bermaksiat maupun dosa. Iya betul Oke, banget. langsung Zahra bawa pertanyaannya ke studio ya. Terima kasih Sofia. Makasih kembali. Masya Allah. Nah, pemirsa, nantikan jawaban Mama Dede sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. kita jadi berkat insya Allah berakhir bahagia. Baik, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Jara? Dari lapangan mah, Mas Udu. Ya, Zara. Menjemput pertanyaan-pertanyaan jamaah untuk ditanyakan langsung ke Mama. Sudah ada? Ada dong. Oke, Ma. sok. Karena pertanyaan jamaah ini merupakan impian jamaah untuk bisa dijawab sama Mama Dede, mah. Iya. Makanya Zara jemput, jadi seperti menjemput impian. buat para Masya jamaah. Allah. Mangga. Menjemput bola, menjemput Benar. impian, menjemput jodoh, menjemput semuanya deh gue Iya. jemput ya. Iya. Amin, semoga yang dijemput kelak akan datang. Iya. Amin ya Allah. Nah, pertanyaannya nih Mah. Tadi jamaah tersebut titip pesan pertanyaan. Beliau ini sudah insya Allah ya terus istiqomah sholatnya Mah. Ibadahnya jalan terus. Cuman mohon maaf godaan-godaan untuk melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya itu masih ada hadir dalam dirinya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya menjaga keimanannya agar tetap kuat dan tentunya amal solehnya juga tetap terus terlaksana dengan baik, itu gimana Mah caranya? Ma? Banyak mengingat kematian. Biar memantapkan iman kita, mengistiqomahkan habluminanas kita, banyak mengingat kematian. Kalau saya ngomong begini Allah ridho enggak? Kalau saya melakukan ini Allah ridho enggak? Orang sakit hati bagaimana akibatnya gitu kan? Kan banyak pelajaran yang kita pelajari selama ini. Makanya dengan banyak mengingat kematian, orang cerdas kata Nabi dalam hidupnya setiap saat mengingat kematian. Maka dia akan menyadari kalau saya melakukan begini Allah tidak ridho, bagaimana kalau mati? Tanggung Masya jawabnya. Allah. Kalau saya ngomong begini, bersikap begini Allah ridho enggak? Karena saya mati, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi banyak mengingat kematian. Masya Itu Allah. termasuk juga salah satu cara ya, Pak. Ya. Agar keimanannya terjaga dan amal solehnya terus bisa Betul. dilakukan. Karena kita mati nggak bawa apa-apa. Iya, iya. Rumah nggak dibawa, mobil nggak dibawa. Nggak dibawa. Amal doang. Mudik doang yang bawa mobil ya, Mang. Iya. Ke kuburan nggak dibawa, yang dalam kubur nggak bawa apa-apa. Oke, tadi pertanyaan yang Jara jemput di lapangan ya, Zara. Makasih Sekarang kita ya, jemput Ma, yang ada di studio. jawabannya. Kita menjemput ya pertanyaan jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede ini. Silakan, siapa yang mau bertanya kepada Mama? Bangga berdiri Ibu, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri dari pengajian Al-Ikhlas. Oke Tantri, Galau mah. ada apa Tantri? Jadi kan insya Allah saya udah menjalankan semuanya seperti yang Mama bilang. Tapi kadang tuh kayak melakukan dosa gitu. Misalnya kayak nyerobot kendaraan, ngantrian atau apa gitu. Bagaimana mah? 4 hal sudah dilakukan yang Mama tadi kasih tahu. Bergaul dengan orang soleh udah. Udah. Membaca Al-Quran, Quran mentadabburkan ditadabburkan Al-Quran. ya udah. Mengosongkan perut, Kosongan perut ya udah. Sudah, sholat Sholat malam. malam udah. Punten Tantri. melakukan. Artinya apa yang Anda lakukan belum sepenuh hati. Baru setengah hati. Kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang soleh itu mantap, kita lihat bagaimana kebaikan mereka. Akan berpengaruh dengan kita. Artinya tadabbur Al-Qur'annya belum benar mantap. Karena Al-Qur'an hudan linnas babayyinati minal huda wal furqan. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Orang yang benar-benar iman, dia tidak akan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dia tahu ini hak, ini batil. Artinya kalau Anda bawa motor, mobil masih nyerobot, nyeruduk, mepet-mepet orang, artinya hablum minanas Anda belum ada. Jadi belum sepenuhnya Anda melaksanakan apa yang Anda baca dalam Al-Quran. Jadi kurang mantap. Terus saja pelajari. Dikaji, ditambah, lama-kelamaan kan yang namanya peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Benar nggak Tantri? Biasakan terus saja.
Rubah tiap hari. Insya Allah jadi orang baik kita semua. Ya, amin ya Allah. Menyambung pertanyaan Tantri tadi mah. Sudah dilakukan semua 4 hal yang bisa menjaga keimanan kita dan amal soleh kita mah. Tapi memang benar mah, godaan itu kan begitu kuat ya, memang bisa jadi itu masih belum sepenuh hati. Artinya godaannya lebih kuat dibandingkan apa yang kita lakukan itu mah. Melakukan maksiat lagi, bertobat kemudian melakukan hal itu lagi untuk menjaga keimanan kita, melakukan maksiat lagi, bertobat lagi, terus begitu. Dan maksiat yang dilakukan juga adalah maksiat atau perbuatan dosa yang sama mah. Apakah Allah akan bosen dengan permintaan tobat kita, permohonan tobat kita? Kalau dia benar-benar beriman, mantap dari hatinya, tidak akan melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya imannya belum mantap. Mana tanda orang beriman? Kita lihat dulu tandanya kalau begitu. Silakan Anda lihat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, orang yang benar beriman tandanya 5. Udah ada belum nih? Tandanya lihat. 1. Kalau mendengar nama disebut nama Allah, Allahu Akbar, tergetar hatinya. Saking dia merasa kecil, Allah merasa agung, merasa besar, merasa segala-galanya. 2. Kalau mendengar ayat Allah dibacakan, iman mereka naik. Apakah kalau kita mendengar lantunan Al-Quran iman kita naik atau begitu aja? Nah itu pertanyaannya, artinya imannya belum mantap. Itu yang harus dikoreksi kembali. Betul. Yang ketiga, hanya kepada Allah kita bertawakal. Ini mah kadang-kadang masih ke dukun, masih baca ramalan bintang, masih nanya ke peramal, masih mengundi dengan anak panah. Nah itu dia, itu yang salah. Artinya belum mantap iman kita. Yang nomor 4 tandanya, mendirikan sholat. Apakah benar-benar sembahyang ini udah kita dirikan atau baru-baru kita mengerjakannya? Mendirikan dan mengerjakan itu sangat berbeda ya Maya. Berbeda. Kalau mendirikan sholat, dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, di luar sholat pun yakin Allah menilai saya. Kalau orang yang hanya mengerjakan sholat, hanya menggugurkan kewajiban, sholatnya tidak berdampak. Padahal Allah yang mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah perbuatan kejian munkar. Kalau orang yang imannya belum mantap, sholat ngarumpi sholat sama suami ngalawan, sholat sama mertua judes, punya utang nggak dibayar-bayar, dan seterusnya. Inilah yang imannya belum mantap kepada Allah. Yuk robah diri kita, mendikan sholat. Tandanya yang nomor 4, yang nomor 5 kata Allah, selalu bersedekah. Bersedekah. Dimanapun dia berada. Masya Allah ya Ma, itulah 5. Makanya itu tandanya. Udah ada belum? Dalam diri kita ya Maya, sudah ada belum? Baik, kalau begitu Mas Bedu, Mamah nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Bapak Ibu jamaah, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Iya baik, silakan siapa lagi nih? Jamaah dari pengajian Al-Ikhlas yang mau bertanya kepada Mangga berdiri Ibu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa dari pengajian Al-Ikhlas Rawamangun, Jakarta Timur. Oke Ica. Galau Mah. Ada apa Ica? Mah, kan tadi kata Mama itu iman sama amal itu harus beriringan. Nah, harus bergandengan. Harus satu kesatuan gitu ya Mah. Gimana Mah kalau misalkan orang yang rajin beramal tetapi dia sholatnya itu masih bolong-bolong gitu Mah? Artinya belum sinkron Ica. Hablum minallah dengan hablum minannas harus seimbang. Karena dari awal Mama bilang Ca, kita oleh Allah diciptakan di alam dunia buat beribadah dan buat bermuamalah. Artinya kalau sholatnya belum beletak belenong, edan eling, dia belum mantap imannya. Hanya setengah iman barangkali gitu edan eling. Dia rajin, bersedekah rajin, ngapa-ngapain. Maka tidak akan diterima karena iman dulu. Gitu, Ca. Makanya tadi kan di dalam Atin ayat 6. Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman. Orang yang beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Ini berimbang. Kenapa? Begini, Mama jawabnya dari mulai Atin ayat 4, 5, 6 deh. Iya, Ma. Biar nyambung. Kita lihat Atin 4, 5, 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia makhluk yang paling mulia. Siapa dia? Kalau manusia tadi mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, beramal soleh yang baik, ibadahnya hebat, muamalahnya hebat. Inilah yang kata Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas Ica? Mulia di hadapan Allah karena hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Jadi ibadahnya hebat, sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, sedekahnya baik, bergaul dengan orang baik, tidak pernah sombong, dia dermawan, dia akhlaknya baik. Ini orang hebat. Mulia kata Allah di hadapan Allah. Kemudian Anda lihat dalam ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa? Manusia yang tidak ada hablum minallah, tidak ada hablum minannas. Ibadah hente, sholat hente, baca Quran kagak, ke masjid kagak, puasa kagak, berbuat baik kagak sama orang-orang. Dilempar ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Tuh, karena apa? Tidak ada iman, tidak ada amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Ya. Ngerti maksud mama? Jadi orang yang ibadahnya hebat, bermualahnya hebat, pahalanya terus-menerus nggak berhenti. Jadi salah kalau orang sholatnya edan eling, tapi berbuat baik. Karena yang namanya berbuat baik, realisasi daripada keimanan seseorang. Gitu. Ica. Iya. Oke, kalau mungkin Terima kasih, Ma. Bangga. ya mungkin kalau berbuat baik, banyak juga orang-orang yang tidak beriman melakukan hal-hal baik ya Maya. Tapi kan itu tidak menjadi sebuah bukan menggambarkan seorang muslim. Gitu. Jadi dia ini berbuat baiknya bukan karena iman kepada Allah. Betul. Makanya suatu ketika Rasulullah mengatakan orang yang bermuamalah dengan baik pahalanya banyak. Siti Aisyah bertanya, apa si Anu termasuk yang amalnya pahalanya banyak? Tidak, Rasul mengatakan dia adalah non muslim. Dia tidak ada dasarnya iman kepada Allah. Makanya orang tadi walaupun banyak sedekah tidak diterima karena tidak didasari dengan iman pemberian dia. Masya Allah. Kalau begitu mah kita simak pertanyaan satu lagi boleh? Nggak boleh. Silakan Mbak dari Jamaah Al-Ikhlas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy dari pengajian Al-Ikhlas Rawamangun. Galau nih Mah. Ada apa Cindy? Kadang kita tuh kenapa ya Mah masih ngerasa jenuh gitu saat kita tuh berusaha untuk tetap taat pada ajaran agama gitu. Terima kasih Mah. Kenapa kita kadang-kadang jenuh? Wajar manusia. Manusia mah ini di dunia ada awal ada akhir. Ada mau, ada tidak mau. Ada lahir, ada mati. Ada pagi, ada petang, dan seterusnya. Kita lapar banget. Pengen banget makan. Makan, berhenti. Karena apa? Karena kenyang. Ya. Aus, pengen minum. Udah kenyang, minum. Udah pengen aus lagi. Udah. Kalau kita punya makanan enak banget. Masya Allah. Tapi kita habis makan kenyang banget. Kira-kira enak nggak makanan enak? Nggak enak, udah kenyang. Udah kekenyangan. Nah gitu. Yang sini ditanyakan begini katanya. Kadang-kadang kita jenuh dengan ibadah kita. Karena godaan setan yang sangat kuat Cindy. Setan itu menggoda manusia depan, belakang, kanan, kiri. Coba lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwa wa nafahu fihi min ruhihi. Wajarakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan telinga buat mendengar, aku berikan mata buat melihat, hati buat berpikir. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Kenapa? Karena mereka kebanyakan tergoda oleh godaan setan yang terkutuk. Sehingga mereka bosan dengan ibadah. Tapi aneh, rezeki dari Allah diterima, nggak pernah bosan-bosannya. Itu karena kemasukan setan. Gimana Bu Cindy rasanya kemasukan setan? Bukan dong. Karena kan jenuh dengan ibadahnya. Iya, jenuh. Itu godaan. Tanda-tanda orang kemasukan Tapi setan. rezeki daripada Allah nggak pernah jenuh. Iya, ya kan? Iya, Nih coba bayangkan. Kita hirup napas 1, 2, 3. Buang. Nikmat nggak? Nikmat mah bisa napas. Setiap saat kita bisa menghirup napas. Membuang udara yang terbuang oleh kita. Tidak pernah bosan. Iya.
Jantung berdenyut setiap saat, membuat kita hidup, tidak pernah bosan. Nadi kita berdenyut setiap saat, tidak pernah bosan. Kenapa diperintahkan ibadah jadi jenuh, jadi bosan? Karena godaan setan. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya kamu tidak mau ibadah kepada Allah, silahkan cari bumi yang lain selain buminya Allah. Mau pergi kemana? Nah, nggak ada emang. Silahkan makan rezeki yang bukan rezeki dari Allah. Silahkan mau pergi kemana? Nggak ada mah. Iya. Makanya kita wajib menyadari ini perintah Allah. Saya hidup karena Allah, di buminya Allah, akan mati kembali kepada Allah, dan saya mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan di alam dunia saat ini. Iya. Gimana Cindy? Ya baik Ma, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cindy dari pengajian Al-Ikhlas juga ya? Belum bayar uang seragam ya? Kok belum dapat seragam nih? Jangan dibocorin dong Mas Ibu. Nggak, Siapa takutnya tahu kan beda sama masih di teman-teman tukang yang jahit. Ya. Ya, baik Mama, Masya Allah, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini, dan tentunya jamaah alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah simak tausiah Mama mengenai tentang keimanan dan juga amal soleh. Mama tadi telah ingatkan kepada kita bahwa keimanan dalam diri kita dan juga amal soleh harus terus bergandengan. Ibarat kita melangkah, apabila melangkah hanya dengan salah satunya, maka kita akan bersusah payah di dunia. Untuk itu, iringan semuanya, marilah kita rawat keimanan kita juga rawat amal ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa insya Allah keberkahan akan hadir dari Allah. Dan Mama, kita tutup dengan doa yuk Mah, silakan. Ibu-ibu, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman takwa yang ada dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu daripada kami ya Allah. Insya Allah ya Allah, selama ini kami mengerjakan ibadah sesuai kapasitas yang kami mampu melaksanakannya. Kami pun bermuamalah dengan apa yang ada dalam tangan kami. Kami pun bermuamalah dengan berbagi, bermuamalah dengan bersosialisasi, bermuamalah dengan pergaulan ya Allah. Semua dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Namun di antara kami ada yang keras kepala. Mereka belum juga beriman, apalagi beramal soleh. Bukakan hati kami ya Allah. Tancapkan dalam dada kami tentang keimanan dan ketakwaan. Hadirkan dalam hati kami dengan kebesaranmu ya Allah, dengan kudrat iradat darimu ya Allah, bahwa kami wajib beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, dan kami wajib menghindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Tentu dengan tuntunan bimbingan darimu ya Allah, karena Engkau yang maha kuat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih juga nih ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak dari Majelis Taklim Pengajian Al-Ikhlas Rawamangun Jakarta Timur sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.